Desa Keniki, Kecamatan Gajaya, Kota Sabang. Serambinews.com langsung ke lokasi untuk melihat dampak gempa yang terjadi 2 hari lalu di Kota Sabang. Bang, sebagai pemilik rumah. Pemilik. Siapa namanya Bang? Mahyar Otniza. Mahyar. Bang Mahyar, bisa diceritakan nggak waktu kejadian Abang posisi iya. Kejadiannya. Iya. Jam sekitar salat subuh lah ya. Pertama gempa kecil. Gempa kecil kami langsung melarikan diri lewat pintu belakang. Di belakang ini ada halaman. Jadi kami berada di halaman itu, kami bertiga, 1 anak dan saya istri kan. Habis itu kami berdiri di situ untuk melindungi diri dan beristirahat. Apakah ada lanjutan atau tidak? Jadi kami menunggu. Kebetulan ada yang kedua. Ada yang kedua masih normal di atas yang pertama. Jadi tiba-tiba yang ketiga kalinya lah yang meruntuhkan bangunan ini. Ya. Kami mendengar suara dentuman keras dari atas tuh. Kami tidak menyangka kayak gini kejadiannya. Jadi habis setelah ini runtuh, kami lari dari dalam langsung melalui pintu depan ini keluar. Baru melihat dari kedai sebelah ini. Dari kedai sebelah ini baru melihat ini sudah runtuh. Berarti gempanya berapa kali Bang? Yang malam itu saja. Yang malam itu 3 kali. Yang ketiga yang paling berat. Yang kuat ini sebelum terjadi keruntuhan ini. Setelah itu ada lagi susulan kecil. Berarti kejadian subuh Bang? Subuh ya. Yang sebelum meruntuhkan ini itu berapa kali gempa? Berarti ini yang ketiga, 2 kali berarti. 2 kali. Sebelum runtuh ini yang ketiga kali yang kuat, yang meruntuhkan ini. Ada 13 unit yang memang terdampak dari gempa ini langsung, dan ada beberapa unit yang memang rusak parah. Salah satunya rumah Bang Mahyar ini yang barusan kita dengar penjelasan gempa yang terjadi 2 hari lalu. Kita mau. Ini salah satu rumah lagi atau rumah toko juga menjadi akibat gempa. Nah kemarin Pak, bantuan apa yang sudah kita berikan? Jadi Bapak Wali Kota melalui Dinas Sosial kemarin ada diberikan bantuan masa panik. Artinya bantuan masa panik, bantuan secara mendadak. Ya ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk selanjutnya kan ini bantuan ini kan kami harus duduk membicarakan dengan lintas sektor bantuan apa yang tepat untuk kita bantu. Yang sudah berarti bantuan masa panik. Berarti Pak, yang untuk 3 tempat tinggal tadi yang rusak parah itu kita akan membantu material atau seperti apa nantinya? Nah, intinya begini, sementara ini kan belum ada keputusan yang final apa yang kami bantu. Namun ini kan sudah diwacana akan yang kami bantu. Namun bantuannya apa yang bisa kami gambarkan hari ini? Karena ini kan istilahnya begini, saya mau ceritakan bantuan ini
harus kita bantu ini kan bangunan. Hmm. Artinya kalau memang harus kita bantu bisa apa yang bisa kita bantu sehingga orang yang punya bangunan ini nyaman untuk tinggal kembali. Dan yang tempat yang usaha pangkas rambut itu mereka itu bisa beraktivitas rutin setiap hari kembali seperti sedia kala untuk cari usaha. Nah, inilah yang kami pikirkan untuk kami bantu. Artinya Dan kalau insya Allah mungkin hari Senin kami akan duduk yang dipimpin oleh Pak Sekda akan duduk rapat untuk membicarakan hal ini. secara keseluruhan masyarakat Pak, ketika gempa kemarin kira-kira ada yang panik terkait musibah tsunami atau tidak Pak? Yang khusus di kawasan pesisir. Kalau masyarakat Sabang secara umum kami ini kan sudah termotivasi dan sudah istilahnya kesiapannya sudah ada dan mereka tidak begitu panik, cuma terkejut. Kan biasa kalau gempa bumi ini semua kita buat terkejut karena goncangan bumi ini kita juga akan jadi bingung. Namun masyarakat tidak begitu panik karena hal ini memang sudah pernah kita alami yang lebih dahsyat. Jadi ini cuma yang skala ringan. Terkejut 2 unit rumah yang sudah kita lihat dampak dari gempa yang terjadi 2 hari lalu di Kota Sabang. Setidaknya seperti dijelaskan oleh Kepala BPBD tadi ada 13 unit ruko yang mengalami rusak